Halo, balik lagi sama saya. Nah, kali ini kita akan ngomongin rasio terakhir di subbab kali ini yang mengenai laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Kali ini kita akan ngomongin tentang return on investment atau keuntungan yang didapat dari investasi. Cuman harus digarisbawahi, investasi yang di sini yang dilakukan bukanlah investasi yang dilakukan oleh investor, tapi investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Ingat, investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Itu garis bawahi dulu. Nah, kalau misalnya mau ngomongin secara harafiahnya seperti ini, rasio yang digunakan untuk mengukur nilai kemampuan perusahaan menghasilkan laba menggunakan digunakan untuk menutupi investasi yang dikeluarkan. Simpelnya, keuntungan dari invest yang dilakukan oleh perusahaan. Kira-kira perusahaan melakukan invest, misalnya invest beli gedung, beli mesin, beli tanah, beli apapun itu kan termasuk dalam investasi. Nah, dari pembeliannya itu kira-kira laba yang didapatkan itu berapa? Itu adalah ROI, Return on Investment. Nah, Return on Investment bisa kalian dapatkan dari laba bersih dibagi dengan total aset. Artinya datanya dari laporan laba rugi dan dari neraca. Dan bentuknya adalah persentase, jadi jangan lupa untuk dikalikan dengan 100%. Nah, di sini saya ambil contoh lagi, sebuah perusahaan memiliki laba bersih sebanyak 34 juta dan memiliki total aset sebanyak 500 juta. Berapa ROI-nya, return on investment-nya berapa? Langsung kita masukkan laba bersih dibagi dengan total aset, 34 juta dibagi dengan 500 juta dikalikan dengan 100%. Maka ketemunya adalah 6,8%. Artinya apa? Nah, sebelum kita membahas tentang artinya apa tentang 6,8% ini, kita harus garis bawahi bahwa ROI ini tidak sama dengan keuntungan, laba biasa atau laba bersih, atau laba dari ekuitas, atau dari laba dari modal sendiri. Beda. Dua hal tersebut harus digarisbawahi. ROI ini adalah keuntungan yang didapat dari investasi perusahaan, investasi yang dilakukan perusahaan. Jadi jangan menyamakan, saya perusahaan punya ROI-nya segini, berarti keuntungan saya segini. Enggak, itu hal yang berbeda. Nah, dari sini bisa dilihat bahwa ROI ini membandingkan tingkat keuntungan potensial yang tersedia dari investasi. Jadi, kalau sebelum-sebelumnya kita ada nilai dari ROE itu kisarannya berapa, terus current rasio kisarannya berapa, debt rasio berapa, dari ini berapa. Khusus untuk ROI ini, cara melihatnya apakah bagus atau tidak, kita membandingkan dengan kinerja investasi di periode sebelumnya. Jadi misalnya ini adalah nilai dari 2020. Kita bandingkan nih sama 2019 nilai ROI-nya berapa. Apakah mengalami peningkatan atau penurunan? Kalau penurunan bisa dikatakan berarti keuntungan dari investasi yang dilakukan di tahun sebelumnya itu lebih jelek dibandingkan saat ini. Tapi kalau misalnya mengalami peningkatan berarti bisa dikatakan lebih bagus. Jadi khusus untuk ROI ini kita membandingkannya dengan kinerja di tahun sebelumnya gitu. Jadi balik lagi saya ingatkan, untuk ROI ini adalah keuntungan dari investasi yang dilakukan oleh perusahaan, bukan investasi yang dilakukan investor ataupun laba bersih yang didapatkan dari penjualan. Oke, ini adalah rasio terakhir di dalam sebuah pengukuran kinerja yang kita lakukan. Nanti kalau teman-teman masih bingung, silahkan tanyakan di grup atau misalnya kita tanyakan pada saat diskusi. Oke, terima kasih. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.